Cuma sayangnya kok di Quran tidak ada digambarkan bahwa setelah dibangkitkan dari alam kubur, disusun kembali, Mm-mm. tidak ada dijelaskan di situ dikembalikannya ruh atau jiwa itu masuk ke tubuh yang baru. Sedangkan di Quran juga dikatakan bahwa nanti kita dibentuk juga menjadi manusia-manusia yang baru. Nggak ada lagi yang cacat, semuanya cantik, semuanya gagah, kan? Ya, wajahnya juga tidak begitu, paling kita saling mengenalnya dari frekuensinya saja, katanya. Jadi memang di Al-Quran dijelaskan bahwa kalian dihidupkan kembali, itu sesungguhnya sudah memiliki makna jiwanya itu dipersatukan kembali dengan badannya. Karena memang kita sudah pernah membahas bahwa diri manusia itu ada tiga lapis, ada badan, ada jiwa, ada ruh. Badan itu wadah kasarnya, kayak hardware-nya komputer. Jiwa itu software-nya, fungsinya. Sedangkan ruh itu adalah listriknya. Maka kalau listriknya tidak dikembalikan, ya komputer ini sehebat apapun, secanggih apapun, ya hardware dan software, ya dia nggak hidup. Maka ketika kita mengatakan menghidupkan komputer, itu sudah identik dengan memberikan energi listriknya ke situ. Nah, dalam konteks ini ketika Allah menghidupkan kembali, ya misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Ada 5 fase. Kenapa kalian bisa ingkar pada Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian mati, belum ada. Fa ahyakum, kemudian kalian dihidupkan. Ya memang istilahnya menghidupkan saja gitu, dihidupkan fa ahyakum. Summa yumitukum, kemudian dimatikan masuk alam barzah. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi di fase akhirat. Summa ilahi turja'un, kemudian kalian dikembalikan pada Allah. Jadi kalau kita kumpulkan ayat-ayat itu, maka kita mendapat gambaran di fase akhirat yang juga di bumi dihidupkan kembali, itu kelistrikannya tadi itu, daya hidupnya yang dibawa oleh roh itu sudah dimasukkan kembali di situ. Itu poin pertama. Yang kedua, kenapa kemudian bisa tidak ada cacat ya dan seterusnya, nanti usianya sama muda dan seterusnya. Itu penjelasannya ada di depan yang tadi saya sampaikan, entropi itu. Jadi ketika jagat raya ini mengembang, entropinya meningkat, kekacauannya meningkat, maka tubuh kita menua, makanan membusuk, segala macam mengalami kerusakan. Tetapi di hari akhirat, ya ini pernah kita bahas, jagat raya ini digulung kembali oleh Allah, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas istilahnya, yang mengembang ini akan digulung kembali. Apa artinya secara fisika atau secara kosmologi? Entropinya turun. Maka yang rusak itu akan membaik. Yang mati justru hidup. Yang tua justru menjadi lebih muda. Dan seterusnya, yang jelek menjadi membaik. Sehingga ketika itu digelar dalam miliaran tahun, ya di kehidupan akhirat itu kan digambarkan sampai lenyapnya langit dan bumi. Kalau di sini kan kita dibatasi oleh kematian karena entropi tadi, 60, 70, 100 tahun mati, rusak. Tapi di sana nggak ada kerusakan, nggak ada kematian lagi. Kenapa? Karena entropinya turun. Alam semesta itu hukum alamnya berjalan terbalik. Yang rusak membaik, yang tua memuda, yang mati jadi hidup. Dan dalam kurun miliaran tahun. Jadi spreading waktunya itu lambat. Kalau di sini waktu itu bergerak rasanya cepat. Di sana kita misalnya ada orang meninggal 100 tahun. Di sana 100 tahun dimulurkan jadi 1 miliar atau belasan miliar tahun. Itu jadi lambat gitu. Seakan-akan hidup abadi, tetapi di ayat lain kemudian digambarkan mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, atau sampai lenyapnya langit dan bumi. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardh. Kekal di dalamnya gitu ya. Selama langit dan bumi masih ada, atau sampai lenyapnya langit dan bumi. Berapa lama lenyap langit dan bumi? Miliaran tahun. Jadi manusia yang di surga akan miliaran tahun, yang di neraka akan miliaran tahun, dan menjadi seperti kekal, tapi pada ujung-ujungnya akan lenyap bersama jagat raya yang tadinya mengurut, kemudian blek, hilang semuanya, jadi nol kembali, hanya Allah yang ada.